Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Tirza. Saya di sini yang akan membahas tentang materi nomor 9. Sebenarnya peran saya lebih ke menggantikan, cuman nggak apa-apa ya. Kita next. So, kita bakalan bahas tentang hak atas tanah yang bersifat sementara. Ada 4 hak atas tanah yang bersifat sementara. Yang pertama ada hak gadai. Hak gadai di sini yang dimaksud adalah gadai tanah. Yang kedua ada hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil. Ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ya, tentang perjanjian bagi hasil. Nanti kita bahas juga. Yang ketiga ada hak menumpang. Dan yang keempat ada hak sewa tanah pertanian. Ya, kita langsung ke hak gadai atau gadai tanah. Menurut Budi Harsono, hak gadai atau gadai tanah adalah hubungan antara seseorang yang mempunyai tanah dengan yang telah menerima uang gadai daripada jadi kayak saya punya tanah, dia punya uang, jadi saya menggadaikan tanah saya karena saya memang butuh duit. Nah, selama uang gadai yang tadi saya terima itu belum dikembalikan, maka tanah tersebut ya dikuasai oleh si pemberi gadai ini. Dan selama itu tanah juga seluruhnya menjadi dikuasai oleh pemegang gadai, dan mengenai pengembalian uang gadai atau lazimnya di sini disebut dengan penebusan, tergantung pada kemauan atau kemampuan si pemilik tanah yang menggadaikan. Nah, siapa saja para pihak yang ada di dalam hak gadai ini? Yang jelas yang pertama pemilik tanah. Ya, saya di sini sebutnya pemilik tanah pertanian atau disebut pemberi gadai. Yang kedua ada pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai yang disebut juga sebagai penerima atau pemegang gadai. Teks. Ini ada tentang perbedaan hak gadai atau gadai tanah dengan gadai dalam hukum perdata. Hak gadai tanah terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai. Sedangkan gadai menurut hukum perdata terdapat dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan sebagai perjanjian ikutan. Nah, jangka waktu hak gadai atau gadai tanah. Yang pertama ada hak gadai atau gadai tanah yang lamanya tidak ditentukan, dan yang kedua ada hak gadai atau gadai tanah yang lamanya juga ditentukan. Nah, hak gadai yang lamanya tidak ditentukan ini dalam hak gadai yang lamanya tidak ditentukan ini itu berarti maka pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu. Namun kalau hak gadai yang lamanya ditentukan, pemilik tanah itu baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu diperjanjikan dalam hak gadai ini sudah berakhir. Namanya aja ditentukan, berarti kan ada jangka waktu yang sudah diperjanjikan. Nah, ciri hak gadai atau gadai tanah ini menurut hukum gadai. Pertama, hak menebus tidak mungkin kadaluarsa kalau dalam hukum adat. Yang kedua ada pemegang gadai selalu berhak untuk mengulang gadaikan tanahnya atau maksudnya menggadaikan ulang. Pemegang gadai juga tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebus. Dan yang terakhir ada tanah yang digadaikan tidak bisa secara otomatis menjadi milik pemegang gadai bila tidak ditebus. Ini secara hukum adat. Nah, menurut Budi Harsono, sifat dan ciri-ciri hak gadai atau hak gadai tanah ini ada 7. Yang pertama, hak gadai atau gadai tanah jangka waktunya itu terbatas. Artinya pada satu waktu dapat dihapus. Dan yang kedua ada hak gadai atau hak gadai tanah tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Dan yang ketiga ada hak gadai atau gadai tanah dapat dibebani dengan hak-hak tanah lain. Dan yang keempat ada hak gadai atau gadai tanah dengan persetujuan pemilik. Tanahnya dapat dialihkan kepada pihak ketiga dalam arti hubungan gadai yang semula menjadi putus dan digantikan dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik dengan pihak ketiga. Dalam arti di sini namanya doorverpanden atau memindahkan gadai. Yang kelima ada hak gadai atau gadai tanah tidak menjadi hapus jika hak atas tanahnya dialihkan kepada pihak lain. Dan yang keenam ada selama hak gadai atau gadai tanahnya berlangsung, maka atas persetujuan kedua belah pihak uang gadainya dapat ditambah atau mendalami gadai. Dan yang terakhir sebagai lembaga juga hak gadai atau gadai tanah pada waktunya akan hapus. Next. Oke, ini banget ya. Hapusnya hak gadai atau gadai tanah. Sorry, tidak terlihat. Yang pertama, yang jelas telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah atau pemberi gadai
Yang kedua ada hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih. Dan yang ketiga adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai menjadi pemilik tanah atas tanah yang digadaikan karena dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam gadai tanah. Yang keempat ada tanahnya dicabut untuk kepentingan umum. Dan yang kelima ya hapusnya gadai karena tanahnya emang udah musnah. Next. Hak usaha, kita masuk ke hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil. Sebenarnya hak usaha bagi hasil ini dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak memberikan pengertian secara eksplisit apa sih hak usaha bagi hasil itu. Hanya saja dalam pasal 53 bisa kalian lihat nih dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Ya jadi hanya menyebut bahwa ya ada hak usaha bagi hasil gitu yang bersifat sementara. Nah, menurut Budi Harsono, ya hak usaha bagi hasil itu adalah hak seseorang atau badan hukum yang disebut sebagai penggarap di sini ya, untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain yang disebut dengan pemilik dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disepakati. Dan perjanjian bagi hasil ini juga turut tunduk pada hukum adat juga. Nah, ini mekanisme hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil. Seperti yang tadi saya di awal katakan bahwa perjanjian bagi hasil ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Nah, dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di muka kepala desa, disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, dan disahkan oleh camat setempat serta diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Nah, tujuan mengatur hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil disebutkan dalam penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 60 bahwa tujuannya pertama agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil. Yang kedua dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap. Dan yang ketiga ada dengan terselenggaranya apa yang disebut pada bagian A dan B di atas, maka bertambahlah kegembiraan bekerja bagi para petani, penggarap. Hal ini dimana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Nah, ini ada sifat dan ciri-ciri hak usaha bagi hasil. Menurut Budi Harsono, adanya sifat-sifat dan ciri hak usaha bagi hasil itu yang pertama perjanjian bagi hasil jangka waktunya itu terbatas, dan juga perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya. Dan yang ketiga, perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dan yang keempat, ada perjanjian bagi hasil juga tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya memang meninggal dunia. Yang kelima, perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus atau di kantor kepala desa. Dan yang terakhir, sebagai lembaga perjanjian bagi hasil, ini pada waktunya nanti akan dihapus. Jangka waktu hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil. Ini menurut hukum adat bahwa jangka waktu hak usaha bagi hasil hanya berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang. Akan tetapi perpanjangan jangka waktunya tergantung pada kesediaan pemilik tanah. Sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan untuk dapat menggarap dalam waktu yang layak. Nah, jangka waktu hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil ini dalam Undang Nomor 2 Tahun 1960, lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemarin sempat didiskusikan mengenai tanah sawah dan tanah kering oleh Ibu Diana di dalam Microsoft Teams kepada teman-teman juga. Kita lanjut bahwa yang kedua juga perjanjian tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain. Yang ketiga, jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya
dengan hak dan kewajiban yang sama. Yang terakhir ada pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya dimungkinkan apabila jika ada persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan hal itu dilaporkan kepada kepala desa. Nah, ini ada hak dan kewajiban pemilik tanah. Hak pemilik tanah adalah berhak atas bagian tanah yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak dan berhak menuntut pemutusan hubungan bagi hasil jika memang ternyata kepentingannya dirugikan oleh si penggarap. Dan kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan tanah garapan kepada penggarap dan membayar pajak atas tanah atas garapan yang bersangkutan. Kita lanjut hak dan kewajiban si penggarap tanah. Jadi kalau yang tadi pemilik tanah, kalau yang ini penggarap tanah. Hak penggarap tanah adalah selama perjanjian bagi hasil berlangsung berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbangan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Nah, kewajiban penggarap tanah itu apa juga? Mengusahakan tanah tersebut dengan baik, menyerahkan bagian hasil tanah yang menjadi hak pemilik tanah, memenuhi beban yang menjadi tanggungannya dan menyerahkan kembali tanah garapannya kepada pemilik tanah dalam kondisi yang baik dan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil. Nah, hapusnya hak usaha bagi hasil itu ada 5. Yang pertama karena jangka waktu memang sudah berakhir. Yang kedua atas persetujuan kedua belah pihak perjanjian bagi hasil diakhiri. Yang ketiga ada pemilik tanahnya memang meninggal dunia. Yang keempat adanya pelanggaran oleh si penggarap terhadap larangan dalam perjanjian bagi hasil. Dan yang kelima ya karena ya musnahnya suatu tanah atau tanahnya musnah. Kita masuk ke hak menumpang. Hak menumpang ini pengertiannya juga tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UU PA. Namun menurut Budiarsono kembali, hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah perkarangan milik orang lain. Nah, cara terjadi hak menumpang itu bagaimana? Biasanya terjadi atas dasar kepercayaan oleh pemilik tanah kepada orang lain yang memang belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal dalam bentuk tidak tertulis, tidak ada saksi, dan tidak diketahui oleh perangkat desa atau kelurahan sehingga jauh dari kepastian hukum dan perlindungan hukum di antara kedua belah pihak. Nah, sifat dan ciri-ciri hak menumpang. 1. Tidak mempunyai jangka waktu yang pasti karena sewaktu-waktu dapat dihentikan. Dan yang kedua, hubungan hukumnya lemah, yaitu sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh pemilik tanah jika ia memang memerlukan tanah tersebut. Yang ketiga, ada pemegang hak menumpang tidak wajib membayar suatu atau uang sewa kepada pemilik tanah. Yang keempat, tidak wajib didaftarkan ke kantor pertanahan karena tadi sifatnya ya tidak perlu ada saksi juga ataupun tidak ada kekuatan hukumnya, dan bersifat turun-temurun artinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dan yang keenam, sifat dan ciri hak menumpang itu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang juga bukan ahli warisnya. Nah, hapusnya hak menumpang itu bagaimana? Yang pertama, pemilik tanah sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan hukum antara pemegang hak menumpang dengan tanah yang bersangkutan. Hak milik atas tanah yang bersangkutan dicabut untuk kepentingan umum. Yang ketiga, ada pemegang hak menumpang melepaskan secara sukarela hak menumpang itu. Dan yang terakhir tetap tanah musnah. Nah, kita masuk ke hak sewa tanah pertanian. Ya, kembali lagi bahwa dalam UU PA saya tidak menemukan pengertian eksplisit tentang hak sewa tanah ataupun hak sewa tanah pertanian di sini. Hak sewa tanah pertanian adalah perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah kepada pihak lain atau penyewa dalam jangka waktu yang tertentu dan juga sejumlah uang sebagai sewa yang telah ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Cara terjadinya hak sewa tanah pertanian bisa terjadi dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, juga tertulis, dan juga memuat unsur-unsur para pihak, objek, uang sewa, jangka waktu, hak dan kewajiban bagi pemilik tanah pertanian dan juga si penyewa. Hapusnya hak sewa tanah, pertama jangka waktunya berakhir, yang kedua hak sewanya dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah kecuali itu diperkenankan oleh pemilik tanah. Yang ketiga, hak sewanya dilepaskan secara sukarela oleh penyewa. Yang keempat, ada hak atas tanah dilepaskan secara cuma-cuma oleh penyewa juga. Hak atas tanah juga dicabut untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah tanahnya musnah. Jadi itu tadi yang terakhir tentang hak sewa. Dan demikianlah pemaparan materi nomor 9 dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk diskusinya ataupun pertanyaannya boleh disiapkan nanti di diskusi online, or later kita bakalan discuss. Thank you for your attention. Terima kasih. Selamat malam.